Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan belajar ya. Kenapa sih kita perlu belajar tentang identifikasi kebutuhan belajar dan juga pengertian-pengertiannya dan juga cara kita melakukan identifikasinya. Pada hari ini kita akan saya akan jelaskan ya tentang identifikasi kebutuhan belajar secara keseluruhan ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya sendiri. Pengertian identifikasi atau identify ya, itu berasal dari identify, yaitu meneliti, terus memilah ya, dan juga identifikasi itu adalah sesuatu kegiatan mencari, menemukan, mendaftar, mencatat data yang belum diketahui ya, mengenai sasaran yang akan menjadi subjek dan atau objek ya. Identifikasi kebutuhan belajar berarti mengenali apa saja yang menjadi kebutuhan untuk dipelajari oleh masyarakat, kebutuhan yang real dan saat itu dirasakan masyarakat ya. Identifikasi sumber belajar artinya mengenali sumber baik manusia maupun non-manusia atau alam ya, yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai jenis pembelajaran dalam masyarakat ya. Kita tahu bahwa kita belajar itu nggak harus lewat buku ya, tapi juga dari lingkungan sekitar, dari alam ya, itu bisa kita pelajari gitu. Terus juga dalam mengidentifikasi, kita juga harus melihat kesenjangan yang terjadi. Misalnya kesenjangan antara peserta didik misalnya, dan juga antara teori dan juga antara aplikasi. Itu juga kita perlu identifikasi. Misalnya tentang proses pembelajaran ya, kita tahu bahwa proses pembelajaran itu sendiri memiliki tujuan supaya terjadi perubahan perilaku pada peserta didik. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sinergisitas antara pendidik, metode ya, strategi dan juga peserta didik serta komponen yang lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam proses pembelajaran sinergisitas tersebut tidak terjadi ya antara pendidik, metode, strategi dan juga komponen yang lainnya gitu. Sehingga terjadi kesenjangan antara kondisi yang terjadi dengan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan yang terjadi ini dapat diidentifikasi menjadi dua kategori, yaitu faktor penyebab kurangnya tenaga pendidik dalam hal pengetahuan ya, keterampilan dan juga sikap perilaku. Faktor yang keduanya adalah penyebab sarana dan prasarana misalnya ya, terus juga keuangan, terus juga sistem dan juga prosedur kerja dalam manajemen dan lain-lain ya. Kesenjangan ini terjadi karena tidak ada sesuai keadaan yang terjadi dan keadaan yang diharapkan gitu, sehingga perlu kita identifikasi. Misalnya kita juga perlu menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif ya, mampu bekerja mandiri gitu ya, mengisi lowongan pekerjaan di dunia usaha dan juga dunia industri, dunia kesehatan sebagai tenaga kesehatan gitu ya. Tetapi tidak semua realitasnya, tidak semua output itu terserat dalam dunia usaha gitu ya. Ini juga oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, apakah pembelajaran yang sudah diberikan misalnya selama perkuliahan itu udah sesuai belum terhadap kebutuhan zaman ya, terhadap kebutuhan pembelajaran ataupun kebutuhan di dunia usaha seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita masuk tadi ya, kita lihat bahwa kebutuhan belajar itu penting bagi peserta didik dan juga bagi seluruh manusia sebenarnya, karena semua manusia itu
tentunya perlu belajar gitu untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, keterampilan dasar, sikap, dan juga kemampuan tertentu yang dapat dipenuhi melalui proses pembelajaran untuk kelangsungan atau kelanjutan hidup, ya, hidup manusia atau hidup individunya sendiri. Nah, kebutuhan itu sendiri merupakan senjangan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang seharusnya. Kalau bahasa Latinnya tuh das solens dengan das sens, ya. Terus kebutuhan seringkali dicampur adukan dengan istilah keinginan, ya. Padahal berbeda ya antara kebutuhan dengan keinginan, ya. Kebutuhan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan, sedangkan kalau keinginan berkaitan dengan pemecahan suatu masalah, gitu ya. Ya, terlihat ya perbedaannya. Hasil penentuan kebutuhan belajar biasanya berupa rumusan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai yang perlu diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya, bahwa kebutuhan belajar itu tiap usia itu berbeda-beda. Dari mulai misalnya anak usia dini, kebutuhannya pemerataan, perluasan program layanan pendidikan, peningkatan mutu layanan, pengelolaan layanan, peningkatan efisiensi. Lalu ada pendidikan dasar, peningkatan akses, peningkatan kualitas. Lalu ada pendidikan keaksaraan, ya. Ini juga berbeda gitu ya dengan kebutuhan dasar yang lainnya. Lalu ada kesetaraan dan keadilan gender, dan juga pendidikan kecakapan hidup, ya. Oke, kita lihat masuk ke analisis kebutuhan, ya. Tadi udah dijelaskan bahwa analisis kebutuhan belajar itu, ya. Nah, sekarang analisis kebutuhannya sendiri itu adalah suatu cara yang sistematis untuk memilih dan menentukan prioritas kebutuhan. Jadi dalam mengidentifikasi ataupun menganalisis, kita benar-benar melakukannya secara sistematis, gitu ya. Nanti ada tahapan prosesnya. Jadi nggak bisa kita asal-asalan melakukan analisisnya, atau misalnya mau dari belakang dulu gitu atau dari tengah dulu, nggak bisa gitu, karena ada tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya ada tentang fungsi analisis kebutuhan. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, data dalam pemberdayaan masyarakat selanjutnya. Dan yang ketiga, dokumentasi. Ada sebuah konsep dari Morrison, Ross, dan Kemp, ya, tahun 2007 mengatakan bahwa terdapat 4 fungsi dalam identifikasi ataupun menganalisis kebutuhan, yaitu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan yang relevan dengan pekerjaan, yaitu masalah apa yang mempengaruhi hasil pembelajaran. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak terkait dengan masalah finansial, keamanan, atau masalah lain yang mengganggu lingkungan pendidikan. Yang ketiga, menyajikan prioritas-prioritas untuk memilih tindakan. Yang keempat adalah memberikan data basis untuk menganalisis efektivitas pembelajaran, ya. Selanjutnya tentang tujuan analisis kebutuhan, bahwa menurut Morrison, Ross, dan Kemp 2007, selain 3 tujuan yang ada di slide, yaitu memperoleh data mengenai permasalahan, untuk mempermudah dalam menentukan skala prioritas, memperlancar pelaksanaan kegiatan, tapi juga ada tambahannya, yaitu dengan cara pertama, kebutuhan normatif, ya, yaitu membandingkan peserta didik dengan standar nasional, misalnya dengan UMPTN, kalau kita dengan uji kom misalnya. Terus juga kebutuhan komparatif, membandingkan peserta didik pada satu kelompok dan kelompok lain yang selevel, misalnya hasil UKOM di UPI dengan UKOM di mana misalnya yang sama-sama D3, misalnya sama-sama vokasi. Terus kebutuhan yang dirasakan, ya, termasuk hasrat atau keinginan yang dimiliki masing-masing peserta didik yang perlu ditingkatkan, misalnya cara terbaik untuk mengidentifikasi hasil tugas, itu juga penting. Lalu selanjutnya ada kebutuhan yang diekspresikan, misalnya kebutuhan yang mampu diekspresikan seorang dengan tindakan, misalnya peserta didik ingin lebih pandai dalam bahasa Inggris atau misalnya bahasa Jepang, maka ia mengikuti
kursus misalnya bahasa Inggris atau bahasa Jepang tadi. Lalu kebutuhan masa depan ya, mengidentifikasi perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, misalnya penerapan strategi baru dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kebutuhan insidentil yang mendesak, adanya masalah yang terjadi di luar dugaan, misalnya banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Makanya ini juga dengan menganalisis kebutuhan, maka contohnya misalnya dulu pas zaman saya tuh nggak ada tentang misalnya manajemen disaster gitu ya. Nah di kurikulum sekarang ternyata ada mata kuliah manajemen disaster gitu ya. Nah itu karena melihat kebutuhan insidentil yang mendesak misalnya, ataupun yang terjadi di luar dugaan. Misalnya tadi gempa, banjir ya, longsor dan lain sebagainya. Selanjutnya, alasan perlunya menentukan kebutuhan belajar adalah tujuan pembelajaran tidak terpenuhi, efisiensi instruksi saat ini, kurangnya daya tarik instruksi saat ini, instruksi tidak efektif di area, tujuan baru untuk belajar ditambahkan, perubahan populasi pelajar ya. Nah, kan makin kesini makin banyak ya penduduk Indonesia gitu ya. Dan juga tujuan dalam menentukan kebutuhan belajar yang lainnya adalah performa optimal, performa sebenarnya, perasaan, penyebab, dan solusi. Jadi, kenapa kita harus mengidentifikasi kebutuhan belajar? Karena ya tadi, misalnya kenapa sih tujuan pembelajaran tidak terpenuhi? Kalau saya sih berpikir misalnya gini, kenapa semua, misalnya ada nggak semua ya, tapi misalnya ada sekolah perawat misalnya, tapi hasilnya itu ternyata tidak terpakai misalnya di rumah sakit sebagai seorang perawat. Lebih banyaknya dia bekerja di industri misalnya. Nah, berarti ada hal yang apa, padahal tujuannya ingin mencetak seorang perawat misalnya yang profesional atau perawat vokasi di rumah sakit misalnya, tapi ternyata peserta didiknya justru tidak mampu bersaing masuk ke dalam perawat di rumah sakit, tapi lebih banyak ke industri. Nah, itu perlu menjadi alasan untuk menentukan kebutuhan belajar. Selanjutnya, ini ada 3 sumber kebutuhan belajar, yaitu peserta didik, masyarakat, dan pendidik ya. Sehingga ada teorinya Harles melukiskan ketiga pihak dalam bentuk seperti yang digambar ya. Seperti yang digambar ini, ada kemampuan yang ingin dicapai, ada peserta didik, ada pendidik, dan juga ada masyarakat ya. Nah, pendidik identifikasi kebutuhan belajar tidak hanya dilakukan oleh pendidik yang di dalamnya terdiri dari pengajar dan pengolah program pendidikan, dan juga orang tua ataupun masyarakat. Akan tetapi identifikasi kebutuhan pembelajaran juga bisa dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Makanya sering ada misalnya evaluasi gitu ya, apakah materi yang diberikannya itu sesuai atau tidak gitu ya. Terus juga ada tracer study, peserta didiknya yang sudah pada lulus misalnya jadi alumni, bagaimana gitu dia bisa bersaing nggak dengan kebutuhan zaman gitu ya. Terus ada 3 kelompok orang yang dapat dijadikan informasi dalam identifikasi kebutuhan instruksional, yaitu peserta didik, masyarakat ya, atau orang tua siswa, ada pendidik dan pendidik ya. Dan ketiga kelompok ini memiliki hubungan kerja sama dan partisipasi dalam mengidentifikasi kebutuhan pendidikan. Ya, hubungan kerjasama ketiga kelompok ini dapat digambarkan dalam bentuk segitiga ataupun lingkaran yang seperti dibuat ada di gambar ya. Nah, tahapan dari kegiatan instruksional ataupun tahapan identifikasi ini kita mulai dari yang pertama pengembangan instruksional ya. Lalu yang kedua pelaksanaan ya. Lalu yang ketiga evaluasi. Jadi 3 hal ini yang wajib ada ya, dari mulai pengembangan, bisa perencanaan juga ya. Lalu ada implementasi ataupun pelaksanaan, dan juga terakhir ada evaluasi.
Lalu kalau menurut Morrison dan Ross dan Camp itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama yaitu planning ataupun perencanaan. Lalu yang kedua pengumpulan data atau collecting data. Yang ketiga analisis data, analyzing data. Dan yang terakhir adalah menyiapkan laporan akhir ya, preparing the final report. Tapi pada intinya ketiga hal yang tadi ya. Tapi kalau yang keempat tadi bisa lebih detail lagi. Ini ada variabel pembelajaran ya dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar. Pertama, kita lihat dari kondisi ya, dari mulai tujuan, kendala, karakter, terus juga metode dan juga hasil ya. Dan yang jangan lupa yang terakhir itu ada evaluasi ya. Evaluasi itu penting dalam pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah menentukan kebutuhan belajar ya. Dari mulai bagaimana kita melihat antara hasil sekarang dengan hasil yang diharapkan ya, lihat dari tujuan dan juga output yang didapatkan, apakah terjadi kesenjangan. Kalau signifikan berarti kita harus cari tahu penyebabnya karena apa. Apakah itu pernah mempelajarinya ya. Kalau misalnya tidak pernah berarti rumuskan kompetensi ya dalam mengatasi permasalahannya. Kalau iya berapa sering gitu. Kalau misalnya ya beri umpan balik, kalau misalnya tidak beri kesempatan melakukannya. Jadi ini adalah langkah-langkah proses yang bisa dilakukan dalam menentukan kebutuhan belajar gitu ya. Teknik pengumpulan data bisa bermacam-macam, bisa angket ya, bisa pakai Google Form kalau sekarang ya. Wawancara mendalam ya, ada observasi partisipasi. Makanya kalau suka ada konsumen call ya, kalau di perusahaan itu nelpon menanyakan gimana misalnya pelayanan dari kami, hasil kalau misalnya apa mobil kan, servis mobilnya gimana, ada kendala nggak, ada permasalahan nggak. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi kepuasan ya, kepuasan pelanggan ataupun untuk melihat antara atau menganalisis juga ya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen kalau itu perusahaan. Tapi kalau oleh kita misalnya oleh peserta didik, oleh masyarakat gitu ya, oleh pengguna jasa layanan misalnya kayak rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya. Lalu bisa observasi, menggali dokumen, poster, brainstorming ya. Kalau penelitian bisa DLP ya, penelitian awal ya, bisa seperti itu. Terus juga bisa pendataan dan lain sebagainya. Teknik olah data ya dengan cara mencatat, mendaftar, lalu mensajikan display, deduksi juga dan juga verifikasi atau tentukan skala prioritas. Dan terakhir adalah kesimpulan dari analisis kebutuhan belajar itu sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana kita mampu menjawab ataupun mampu bertanya dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama adalah jika kebutuhan terpenuhi, apakah prestasi kerja menjadi dapat diterima. Yang kedua, jika kebutuhan terpenuhi, apakah masalah akan teratasi? Seberapa penting kebutuhannya? Haruskah pekerjaan itu desain ulang? Haruskah tugas dialokasikan kembali? Haruskah bawahan dipindahkan daripada dilatih? Ya, apa ketersediaan peserta didik gitu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan SDM, kalau misalnya pendapatan SDM sudah sesuai atau enggak, misalnya pendidik itu sudah sesuai enggak dengan materi yang diajarkan, sudah mampu enggak menguasainya, atau sesuai enggak dengan background pendidikannya. Terus juga tentang peserta didik, bagaimana input yang didapatkan peserta didik melalui tes dan lain sebagainya, apakah setara misalnya sama atau berbeda-beda. Itu harus mampu dijawab sehingga kita bisa setelah kita mengidentifikasi lalu membuat perencanaan, lalu kita aplikasi, dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Itu terus menerus ya, kegiatan pembelajaran atau
dalam hal kebutuhan belajar itu selalu berputar siklusnya ya. Oke, kalau misalnya ada didiskusikan silahkan kita diskusikan di mulai spot ya. Saya sudah membuat diskusinya, silahkan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya, hatur nuhun pisan. Sehingga kesimpulannya adalah identifikasi kebutuhan belajar itu bertujuan untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi dengan yang diharapkan ya. Sehingga bisa dicarikan penyelesaian ataupun perencanaan baru dalam penyelenggaraan pembelajaran. Selain itu, untuk mencapai kompetensi yang belum dilakukan dengan baik oleh peserta didik melalui strategi baru dalam pembelajaran gitu ya. Makanya di setiap mata kuliah itu akan ada evaluasi ya, dan juga nanti akan ada rapat ya, misalnya rapat pimpinan, rapat prodi dalam menentukan apakah misalnya nilai-nilai peserta didik sudah bagus atau belum. Kalau misalnya belum, dievaluasi ada apakah pendidiknya misalnya jarang masuk atau tidak menjelaskannya tidak dipahami ataupun dan lain sebagainya, ataukah dari peserta didik juga mungkin materinya sulit untuk dipahami, misalnya keterbatasan sumber belajar dan lain sebagainya. Itu juga perlu, sehingga nanti di kemudian hari atau di kemudian semester berikutnya atau di pembelajaran berikutnya itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu, yang sesuai dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa lewat WA ataupun misalnya lewat diskusi di spot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.